Salam. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan sehingga di pagi hari ini kita berkumpul di majlis untuk sama-sama mendengarkan apa yang hendak disampaikan, dan insyaallah saya sampaikan dari kitab Ahkamu Huduril Masajid, hukum-hukum menghadiri masjid. Ya, hukum menghadiri masjid. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkumpulan atau kumpulnya kaum muslimin yang disyariatkan dalam masalah perkara ibadah adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki faidah yang sangat banyak, baik dalam diri kehidupan pribadi seseorang, ya, agamanya maupun dunianya. Nah, di antara kumpulan-kumpulan atau perkumpulan yang disyariatkan adalah salatul jamaah fil masjid. Salat berjamaah di masjid. Berjamaah, berkumpul. Ya, dalam ibadah yang disyariatkan, yakni salat berjamaah di masjid, di mana kaum muslimin berkumpul setiap hari siang dan malam selama 5 kali pertemuan. Nah, ini adalah pertemuan yang luar biasa. Jadi kaum muslimin ini diikat oleh masalah perkara salat berjamaah saja. Ini akan membentuk satu persatuan karena 5 kali bertemu di masjid dalam salat berjamaah. Dan dengan demikian Islam menjadi nampak. Dengan adanya salat berjamaah, Islamnya jelas nampak. Kekuatan kaum muslimin nampak juga di sana. Apalagi kalau kita menghadiri salat berjamaah, kaum muslimin berkumpul di sana, tentu lebih sempurna lagi dengan adanya ta'limul jahil, mengajari orang yang tidak berilmu, orang yang tidak tahu. Dengan kita berkumpul di masjid, ada ta'lim misalnya, ada pengajian, itu sangat baik sekali, lebih sempurna, karena orang yang berilmu bisa memberitahu kepada orang yang tidak berilmu. Misalnya di antara jamaah ada yang gerakan sholatnya salah misalnya, maka di situ diberitahu, diperbaiki, ya, diperbaiki. Misalnya ada jamaah yang sujudnya seperti kaki depannya anjing, misal gitu. Maka kita yang tahu memberitahu, sujudnya jangan seperti itu. Atau sujudnya tidak sempurna, hanya dahinya saja atau keningnya saja, hidungnya tidak nempel misalnya, diberitahu. Atau ketika sujud ada yang begini tangannya, kayak mangkok, ya. Maka dengan berkumpul kaum muslimin
di masjid salat berjamaah itu orang yang berilmu bisa memberitahu kepada orang yang tidak berilmu. Atau misalnya ketika sujud kakinya tidak melipat ke dalam, diangkat kakinya misalnya. Nah itu. Jadi banyak hal manfaatnya ketika kaum muslimin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Beda kalau sholatnya sendirian di rumah, dia melakukan sholat dengan gerakan-gerakan yang salah, tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang membimbing. Maka inilah. Kemudian di antara faidah yang lainnya juga bahwa dengan kita sholat berjamaah di masjid itu watan syaitul ajiz, memberikan semangat kepada orang yang malas, yang lemah. Dan memang ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu kebanyakannya dilaksanakan secara berjamaah, bareng-bareng. Contoh, ketika berpuasa Ramadan, maka semua berpuasa bareng-bareng. Ya. Ketika berhari raya, sholat berhari raya berbareng-barengan, bersama-sama. Demikian pula sholat tarawih bersama-sama. Sholat berjamaah apalagi. Ya. Maka kebersamaan ini akan memberikan motivasi, semangat kepada orang-orang yang malas ataupun lemah. Berbeda dengan kita kalau beramal sendirian, ya malas. Kalau kita misalnya di masjid sholat sendirian, gak ada yang berjamaah, maka timbul rasa malas. Ini adalah tabiat manusia, termasuk menghadiri pengajian juga. Tabiatnya kalau 1-2 orang malas, ya. Padahal para nabi ketika mereka mengajak kaumnya, kata Nabi, itu ada yang cuman pengikutnya 1-2, ya, atau bahkan tidak ada pengikutnya. Bukan berarti tapi para nabi itu dakwahnya gagal, ya, seperti itu. Faedah selanjutnya, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Kemudian faedah yang lain dengan kita menghadiri masjid salat berjamaah adalah bisa tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan berlomba fi a'malil khair, dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ya, kita bersemangat ketika kita salat di masjid. Padahal kalau salat di rumah terkadang kita itu untuk berzikir dengan zikir-zikir salat saja malas. Begitu selesai salat, kalau di rumah tentu banyak gangguan. Salatnya pun terkadang bisa tidak, kurang konsentrasi. Tapi kalau kita salat di masjid, kita mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, ketenangan. Bahkan setelah salam kita bisa berzikir penuh sesuai dengan tuntunan zikir dalam sholat. Kemudian kita pun bisa melaksanakan sholat rawatib, ya, kalau kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga faedah yang lain, misalnya kita saling berkasih sayang, ya, dengan kaum muslimin yang lainnya. Dan banyak sekali faedah-faedah yang besar yang kembali manfaatnya itu untuk kaum muslimin itu sendiri, baik secara pribadinya, masyarakatnya, ya, dengan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian di antara faedah kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah ataupun musola di mana kita dekat dengan rumah kita, yang di sana diadakan azan untuk sholat, maka hendaknya kaum muslimin mendatanginya, karena situlah syiar-syiar Islam nampak. Karena Islam itu dimunculkan liyudhhirahu 'ala dini kullih, supaya nampak. Kalau tidak ada sholat berjamaah di masjid, Islam itu tidak nampak. Apa sih yang nampak dari Islam? Sama saja mereka dengan orang Islam.
tidak ada perbedaannya seandainya kita sholatnya tidak di masjid. Oleh karena itu sampai Allah juga mewajibkan sholat Jumat ya, sehingga nampak kaum muslimin. Berikutnya jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad kathuratil adillatu minal kitabi was sunnah. Dan sungguh telah banyak dalil-dalil dari kitab dan sunnah ala wujubi sholatil jamaah, atas wajibnya salat berjamaah, baik dari kitab maksudnya Al-Quran ataupun dari sunnah yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Jadi ini Syekh Fauzan penulis ini condong kepada pandangan bahwa salat berjamaah di masjid itu wajib. Ya, salat berjamaah di masjid itu wajib. Pandangan beliau berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Wa adaiha ma'a ibadillahi fil masajid, dan menunaikannya bersama hamba-hamba Allah di masjid-masjid. Allati buniyat lahuma, allati buniyat laha, yang mana masjid itu dibangun untuk itu. Iya, masjid itu dibangun untuk sholat berjamaah. Jangan sampai kita bersusah payah membangun masjid, masjidnya megah, besar, indah, bersih, tapi yang sholat cuma satu baris. Satu baris pun tidak nyambung. Ya, satu baris pun tidak nyambung. Yang sholat cari bahasa kitanya ngerentil. Ya, sedikit sekali, tidak sebanding dengan jumlah kaum muslimin yang ada di sekitar situ. Padahal bersusah payah terkadang mencari dana, donatur kemana-mana untuk membangun masjid. Masjid dibangun supaya di sana dimakmurkan, didirikan salat berjamaah bersama kaum muslimin. Karena dengan demikian akan terhimpun, terbentuk persatuan kaum muslimin. Ya. Berikutnya, wa annahu laisa li ahadin min ibadillah rukhsah, dan bahwasanya tidak ada bagi seseorang dari hamba-hamba Allah ini adanya rukhsah, keringanan untuk tidak salat berjamaah. Ini pandangan beliau, tidak ada rukhsah. Dan memang dalam kitab-kitab fikih di antara udzur salat berjamaah adalah sakit misalnya. Udzurnya tuh. Berarti kalau tidak sakit ya berangkat. Ya. Atau misalnya hujan besar. Ini udzurnya. Atau jalannya becek licin. Takut membahayakan bagi orang-orang yang menggunakan jalan tersebut, maka dia ada rukhsah. Tapi kalau aman, nyaman, sehat, maka tidak ada rukhsah. Idza sami'an nidaa an yada'as jamaah, manakala dia mendengar seruan azan kemudian dia meninggalkan berjamaah, ini tidak ada udzur. Tidak ada udzur ya. Wa yusalli fi manzilihi ay makani ma amalihi illa min udzrin. Atau dia salat di rumahnya. Ya, dia tidak mendatangi seruan azan. Kemudian dia lebih nyaman sholat di rumahnya dengan alasan saya berjamaah dengan istri saya. Ya, kadang-kadang begitu. Atau di tempat kerjanya, kecuali kalau ada udzur. Ada udzur. Kalau tidak ada udzur, tidak ada rukhsah. Ya, sebagaimana dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 102, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka falyaqudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Ini ayat dalil tentang diadakannya salat berjamaah ketika dalam kondisi perang. Kata Al-Quran, hendaknya engkau berdiri mengimami mereka, dan yang lain
berjaga-jaga dari musuh dengan menenteng senjata. Ya, ayat ini. Maka wa wajhud dilalah minal ayah, segi pendalilan dari ayat tadi, ya dari kata Syekh, ala anna salatal jama'ati wajibah, menunjukkan bahwa salat berjamaah itu wajib. Karena lagi perang saja melaksanakan salat berjamaah, lagi tidak aman. Ya. Inna Allah Ta'ala amar biqamatis salah salatil jamaah wa hum fi halatil harb wal khawf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menegakkan salat berjamaah, iqamah, wa hum fi halatil harbi wal khawf, padahal mereka dalam kondisi perang dan rasa takut yang mencekam. Karena lagi perang, tapi tetap dilaksanakan salat berjamaah. Mestinya kalau lagi perang, kalau menurut kita wis engko maning salate. Lagi perang sih, kalau menurut kitanya sih. Melayani musuh dulu kan, atau salatnya sendiri-sendiri aja lah semampu-mampunya misalnya. Tapi tidak demikian. Ya tidak demikian. Walau kanatil jamaah sunnah, nah ini alasan beliau. Seandainya salat berjamaah itu sunnah, kama yaquluhu ba'dun nas, sebagaimana yang dikatakan sebagian manusia, lakana aulal a'dharu bisuqutiha udhur khauf, tentu ya udhur di saat rasa takut, yakni saat peperangan tadi, itu lebih utama udhurnya. Seandainya sunnah, tentu udhurnya lebih gitu, lebih didahulukan. Ya, tapi kan tidak. Ya. Walakin lamma amarallahu ta'ala biha fi hadhil hal, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk berjamaah dalam kondisi yang tadi, ya, maka ini menunjukkan bahwa wajibnya tentang salat berjamaah. Ya, salat berjamaah. Berikutnya jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma ta'ammal kaifa dalatil ayatil karimah ala anna salatal jama'ah di fardhu ain. Kemudian juga kita perhatikan bagaimana ayat yang mulia tadi menunjukkan bahwa salat berjamaah itu merupakan kefarduan dan fardhu ain sifatnya. Fardhu ain. Karena memang di dalam fikih ada ulama yang menganggap bahwa salat berjamaah itu fardhu ain. Ada yang sunnah muakkad, ada yang malah fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang melaksanakan, yang lain tidak terbebani kewajiban. Ya. Tapi beliau melihat, memandang, beristidlal bahwa sholat berjamaah itu wajib dengan sebab dalil-dalil yang banyak dari kitab Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, walaysat fardhu kifayah, kata beliau, sholat berjamaah itu fardhu ain, setiap pribadi, bukan fardhu kifayah. Ya. Wa illa la saqatat 'anil ta'ifati tsaniyah bi fi'li ta'ifatil ula. Iya. Kalau saja salat berjamaah itu fardu kifayah, tentu gugur. Tentara yang berjaga-jaga tadi, kan ada salat rombongan berjamaah dengan imam. Kemudian setelah selesai satu rakaat ininya diganti dengan ini yang kedua. Nah, tentunya yang kedua itu sudah nggak perlu, karena tadi yang barisan pertama sudah melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasul ketika perang. Yang mengemban senjata saya sudah ada sampai selesai gitu. Tapi kenyataannya tidak, berganti gitu. Nah itu, ini istidlalnya bahwa sholat berjamaah itu wajib. Kalau fardu kifayah ya udah cukup tadi. Golongan tentara yang pertama tadi baris sholat berjamaah, ya itu sudah. Ini kata beliau, ya, unzur kitabus shalah libni al-qayyim,
Kita katanya bisa melihat dalam kitab Shalah oleh Ibnul Qayyim halaman 112. Kemudian Majmu' Fatawa ya, yang jilid yang ke-23. Ini Majmu' Fatawa tuh jilidnya banyak. Ibnu Taimiyah halaman ke-227 ya. Berikutnya, ini istidlalnya ya, dalil-dalilnya bahwa salat berjamaah itu wajib. Yang pertama tadi ketika perang dilaksanakan salat berjamaah. Kemudian kalau dia itu fardu kifayah, ternyata tentara yang sedang berjaga-jaga tadi pun menggantikan, melanjutkan dia salat berjamaah, yang sudah mengikuti salat berjamaah Nabi, dia ganti berjaga. Ini berarti bukan fardu kifayah. Berikutnya, wanzur kaifa jazal jama' baina salataini lil matar. Kita perhatikan bagaimana dibolehkannya jamak, mengumpulkan dua salat ketika terjadi hujan. Ya, ketika terjadi hujan besar yang membasahi pejalan kaki, ya, maka di sana dibolehkan, disyariatkan untuk bolehnya menggabungkan dua salat. Wa taqdimus salati tsaniyah an waqtiha li ajlil jamaah, dan mendahulukan, menarik salat yang kedua ya dari waktunya dengan sebab karena untuk berjamaah. Contoh misalnya salat maghrib hujan besar kan, hujan besar, maka sholat isya kan bisa tuh, maghrib dijamak dengan isya. Jadi sholat yang kedua ditarik maju. Ya, ini kata beliau. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain. Ya, mestinya kan menurut kita lagi, ya tinggal sholat maghrib terus pulang. Ya, tapi boleh jamaah. Nah ini lanjutannya. Walau kana fi'luha fil baiti jaizan, seandainya melaksanakan sholat itu boleh di rumah, ya, lamma jazal jama' lidzalik, tatkala bolehnya jama' untuk tersebut, ya, lian tentu bisa itu dilakukan di rumah. Artinya begini, seandainya melaksanakan sholat itu bisa di rumahnya boleh, maka tidaklah akan mengumpulkan dua sholat, cukup satu sholat saja. Lamma jazal jama', tentu tidak boleh mengumpulkan sholat karena tidak dilaksanakan sholat jama'. Li'anna aktsaran nasi qadiruna 'alal jama'ah fil buyut, karena manusia itu mayoritasnya bisa sholat berjamaah di rumah. Sholat berjamaah bisa kan di rumah, tapi kenapa di masjid gitu kan ketika hujan gitu, padahal kalau di rumah juga mampu, bisa ya. Fa innal insana ghaliban la yakhlu an takuna indahu zaujah aw walad aw sadiq aw nahwihim fayumkinuhu an yusalliya kulla salatin fi waqtiha fi jamaah. Iya, karena biasanya katanya manusia itu tidak lepas, dirinya itu memiliki keluarga di rumah. Apakah istrinya kan bisa sholat di rumah dengan istrinya, sholat berjamaah, atau dengan anaknya kalau istrinya lagi pergi, kalau istrinya kalau tidak ada, ya, atau dengan saudaranya, ya, dan mungkin dia sholat bisa dilaksanakan secara berjamaah di setiap waktunya di rumah. Ya, kalau saja ini tidak disyariatkannya sholat berjamaah di masjid. Jadi Syekh ini mengarah bahwa sholat berjamaah itu di masjid. Sholat berjamaah yang dimaksud adalah di masjid. Falamma jazal jama' alima annal maqsuda bil jama'ati jama'atul masjid,
Maka ketika sholat jamaah itu dibolehkan saat terjadi hujan, dilaksanakan terjadi hujan, maka kita tahu bahwa maksud dengan berjamaah itu jamaahnya di masjid, bukan di rumah, kayak gitu. Wa inna hudural masajidi wajibun, dan sesungguhnya menghadiri masjid itu wajib. Wajib ya, ketika ada panggilan sholat, kita sehat, tidak ada udzur, wajib. Alal a'yan, atas setiap pribadi, atas setiap diri kita. Illa bi'aridin yajuzu ma'u tarkul jamaah, kecuali ada penghalang, ya ada udzur yang membolehkan dia meninggalkan salat berjamaah. Begitu jamaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau kutip ayat, ya wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian salat. Dirikan salat, perintahnya. Wa atuz zakah, dan bayarkan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Nah ini, rukuklah kalian bersama orang yang ruku. Qala Ibnul Jauzi berkata, ay sallu ma'al ma'al musallin. Maksudnya, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku adalah sallu, salatlah kalian. Ya, makasih. Salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Ini kata Ibnul Jauzi. Jadi ada ulama yang menguatkan juga pandangan ini. Ya. Wa qala Abu Bakar Al-Kasani, demikian pula Abu Bakar Al-Kasani berkata, amarallahu ta'ala birruku'i ma'ar raki'in. Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan supaya ruku bersama orang-orang yang ruku. Wa dzalika yakunu fi halatil musyarakati, yang demikian itu dalam kondisi yang memang bersama-sama, musyarakah, ya, fi shalah, dalam salat, ya. Fakana amron biqaumatis salati wal bil jamaah wa mutlaqul amri liwujubil amal. Iya, maka ini adalah suatu perintah untuk mendirikan salat berjamaah yang menunjukkan perbuatan tersebut wajib, liwujubil amal. Demikian jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebuah ayat Al-Qur'an yang menguatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Di akhirat nanti, kata Allah, yauma yukshafu an saq, akan disingkap pada suatu hari dari betis, ya, betis akan disingkap. Wa yud'auna ila sujud, dan mereka disuruh untuk sujud. Fala yastati'un, tapi tidak bisa. Nanti ada di akhirat, ketika betis disingkap kemudian disuruh sujud, mereka tidak mampu. Khasyiatan absaruhum, pandangan mereka tunduk. Tarhaquhum dhillah, dan hina. Ya. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Padahal dulu ketika disuruh sujud, ya, mereka dalam keadaan kondisi sehat, salimun. Artinya begini, orang yang di dunianya ketika disuruh sujud, ketika disuruh sholat, dia tidak bisa, tidak mau, ya, padahal badannya sehat. Disuruh sujud saja berat gitu, tidak mau. Maka di akhiratnya ketika orang-orang mukmin sujud kepada Allah, dia tidak bisa, dia tidak bisa sujud. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, walamma du'a ila sujud,
ketika mereka disuruh untuk sujud di dunia untuk sholat, maksudnya sholat ini kan perintah, disuruh sholat, kita nih disuruh sholat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perintah oleh Nabi kita juga. Famtana'u minhu, tapi enggan, tidak mau, ya, ma'asihatihim, padahal badannya sehat, wasalamatihim, ya samalah sehat juga jasmaninya, ya. Kadzalika uqibu, maka demikian juga mereka akan diberikan hukuman bi'adami qudratihim alaih fil akhirah, dengan tidak adanya kemampuan dia untuk sujud di akhirat nanti. Kalau di dunianya dia tidak mau sujud, tidak mau sholat, ya padahal sehat badannya, maka di akhirat pun dia tidak akan punya kemampuan untuk melakukan sujud. Idza tajalla Rabb, apabila Allah menampakkan diri. Karena orang yang beriman di akhirat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian di akhirat, ya, bagaikan kalian melihat bulan purnama yang tidak menyilaukan pandangan mata dan tidak berdesak-desakan. Seperti apa? Ya nanti di akhirat. Ya. Hanya Nabi memberitakan, ya, orang yang beriman akan melihat Allah di akhirat, dan melihat Allah itu adalah kenikmatan yang paling nikmat dan paling besar di surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman penghuni surga pada waktu itu melihat, memandang, ya, dengan berseri-seri, wajahnya berseri-seri, senang. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya memandang, kepada Rabbnya memandang. Maka ketika Rabb Allah subhanahu wa ta'ala tajalla fasajada lahul mu'minun, lalu orang-orang yang beriman sujud, la yastati'u ahadun minal kafirin, maka tidak satupun orang-orang kafir mampu, ya, walal munafiqin, juga orang-orang yang ngaku-ngaku Islam. Munafiqin ngaku-ngaku tapi tidak gitu maksudnya. Munafik kan mengaku Islam dalam lahiriahnya tapi batiniahnya tidak gitu, ya. Maka la yastati'u ahadun an yasjuda, tidak bisa satupun dari mereka sujud, ya. Bal ya'udhu dhuhru ahadihim tabaqan wahih, bahkan punggungnya dia tidak bisa, ya, kembali kaku gitu, ya. Kullama arada ahaduhum an yasjuda kharra liqafahu, tatkala mereka mau sujud tidak bisa, ya, tidak bisa. Inilah jemaah sekalian, maka al jaza'u min jinsil amal, ya, balasan itu bagaimana amal perbuatannya seseorang ketika di dunia. Berbeda dengan kaum muslimin kan, orang-orang yang beriman waktu di dunia, kanu fid dunya bi khilafi ma alaihil mu'minun. Orang-orang yang beriman di dunianya dia sujud kepada Allah, melaksanakan sholat, maka di akhirat pun ketika disuruh sujud, maka dia akan bisa melaksanakannya. Ini, ya. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hadis lagi, saya kira udah agak siang, ya. Inna afqala salati 'alal munafiqina salatul isya. Inna afqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling berat salat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajr. Salat isya dan salat fajr. Bahkan kalau orang munafik tuh menganggap begini, kalau salat isya itu kan gelap malam, ya. Salat subuh juga gelap,
masih gelap. Jadi mereka tidak hadir. Wis kaderanku para sahabat Nabi masawarua ya hadir beliau, peteng sih masih ya. Walau ya mereka sangat berat. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu apa yang ada dalam salat Isya dan salat Fajar keutamaannya, la'atuhuma walau habwan, pasti mereka akan mendatangi salat Isya dan salat Fajar walau dengan merangkak. Walau dengan merangkak. Nah, bagaimana dengan kita yang sehat bahkan menikmati jalan kaki? Ya. Nah, begitu ya. Seandainya tahu. Walaqad hamamtu an amira bis shalah. Sungguh aku telah menyuruh, aku berkeinginan keras ya untuk menyuruh salat. Fatuqamu thumma amiran rajulan. Lalu diiqamahkan, kemudian saya perintahkan seseorang fayusalli bin nas, untuk salat bersama manusia. Ya, thumma antaliqu ma'i, kemudian aku akan pergi bersamaku birijalin ma'ahum hazm, dengan beberapa laki-laki yang membawa yakni seikat min hatabin, dari kayu, seikat kayu ya, ila qaumin, menuju suatu kaum la yashhaduna shalah, yang mereka itu tidak mau menghadiri menyaksikan salat berjamaah. Lalu aku yakni kata Nabi fa aharriqu alaihim buyutahum binar, aku bakar rumah-rumah mereka dengan api tersebut. Ini sebagaimana dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa wajhud dilalah, segi pendalilan dari hadis tadi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan iya bitahriqi buyutil mutakhallifina anha alaihim, berencana membakar rumah-rumah orang yang menyelisihi salat berjamaah, yang tidak menghadiri masjid. Wala yahimmu bihadil uqubah, dan tidaklah dia punya keinginan dengan hukuman tadi, membakar gitu ya, illa min ajli tarki wajibin, kecuali karena sebab meninggalkan hal yang wajib. Jadi salat berjamaah itu wajib ya, dengan sebab meninggalkan yang wajib. Kalau yang tidak wajib biasanya tidak ada hukuman ya. Wa huwa hudurul jamaah, yaitu menghadiri berjamaah. Tapi para sahabat adalah orang-orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang paling di antara umatnya yang taat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fa dhahiru annahum yusalluna fi buyutihim. Ya. Maka kalau demikian bahwasanya zahirnya bahwasanya mereka itu salat di rumah-rumah. Tapi la yashhaduna shalah. Kalau orang salatnya tidak di masjid kan salat di rumah misalnya. Tapi mereka la yashhaduna shalah, dianggapnya la yashhaduna as-shalah, tidak menghadiri salat berjamaah. Tentu setelah mendengar seruan azan ya, seruan azan, maka kita wajib mendatangi salat berjamaah bagi kita kaum muslimin. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, karena ini bersambung ya, bersambung. Baru pada paparan awal tentang bagaimana pandangan Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan tentang salat berjamaah ya, bahwa beliau mengambil pandangan salat berjamaah di masjid itu adalah suatu kewajiban, fardu ain, bukan sunnah muakkad, sunnah muakkadah, bukan juga fardu kifayah, berdasarkan istidlal atau wajhud dilalah dari ayat-ayat yang beliau sebutkan, juga hadis Nabi, juga bagaimana perbuatan Nabi dan para sahabat. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya.
untuk menyemangati kita agar kita senantiasa perhatian terhadap seruan Allah, yakni panggilan salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, sehingga kita tidak meremehkan begitu saja meninggalkan salat berjamaah dan kita salat dengan tenang di rumah-rumah kita sehingga masjid sepi sunyi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.